Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, saya senang sekali saudara-saudara berhadir di ibadah pagi hari ini. Nama saya Samuel, saya adalah pastor eksekutif di ICA Surabaya. Sebelum kita lanjut dengan khotbah, saya mau kasih kesempatan untuk registrasi buat ICA Sports Day. Ini QR kode QR-nya. Jadi kadang-kadang di kota Surabaya kalau ada registrasi kita tunggu sampai hari yang terakhir untuk bisa registrasi. Soalnya kita mau memastikan jadwal kita itu pas atau enggak. Jadi hari ini ternyata adalah hari terakhir untuk registrasi. Jadi saya akan kasih kesempatan sekarang kalau saudara mau registrasi silakan lakukan. Kita ada paddle yang sangat populer sekarang di kota Surabaya, kemanapun ada padel, ya. Ada juga badminton, kan orang-orang Indonesia memang jago ya badminton, yang berani lawan sama Will Taro, ya. Siapa yang berani melawan dia, silakan registrasi. Dan yang terakhir kita juga ada basketball. Nah, buat basketball itu kategori-kategori usianya termasuk SMP ya, SMP, SMA. Jadi memang kita mau mengundang keluarga-keluarga untuk memiliki waktu yang baik sama-sama dan mungkin juga anak-anak SMP SMA itu lebih pintar daripada orang tua dalam basket. Tapi kita mengundang sekeluarga semuanya menghadiri dan main sama-sama untuk bersenang-senang sama-sama ya. Kita juga ada penyerahan anak, child dedication. Kalau saudara-saudara belum melakukan child dedication, di IC Surabaya kita tidak membaptis anak-anak yang belum menjadi dewasa. Tetapi yang kita lakukan itu kita menyerah anak kita di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja, biar keluarga bisa memiliki waktu untuk berkomitmen untuk membawa anak-anak ini supaya mereka bisa besar dalam Tuhan. Dan juga sebagai gereja kita juga bisa semua lihat, oh itu anak, itu anggota jemaat kita yang paling muda ya, kita harus bantu supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi itu adalah waktu yang spesial, saya mau mengundang saudara-saudara untuk melakukan itu ya. Silakan registrasi di kode QR itu ya. Hari ini kita akan menutup seri kita yang namanya Gunung dan Lembah. Selama 7 minggu kita sudah melihat bagaimana di Alkitab ada banyak gunung-gunung, ada lembah-lembah yang memiliki arti yang bukan hanya geografik, tetapi memiliki arti buat orang-orang secara spiritual, perjalanan rohani mereka. Jadi setiap titik di dalam gunung-gunung atau lembah-lembah yang kita lihat adalah sebuah pengalaman bagi bangsa Israel di mana mereka mengalami waktu-waktu mereka bisa ada encounter ya dengan Tuhan yang sangat dalam, atau mereka mengalami situasi yang sangat buruk di mana mereka mengalami kemenangan melalui bantuan Tuhan. Jadi kita mulai dengan gunung lembah peperangan, dan kita juga melihat ada Gunung Sinai di mana mereka menerima hukum Taurat dari Tuhan. Juga kita melihat di dalam lembah keberanian di mana Daud harus melawan Goliat, dan juga Gunung kemuliaan di mana Yesus menunjukkan bahwa dia memang adalah anak Tuhan. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang lembah tulang kering, bagaimana kita semua itu seperti tulang kering tanpa firman dan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari yang terakhir, ini adalah gunung terakhir, yaitu puncak di mana Yesus mengutus murid-muridnya ke dunia. Dan melalui semua itu kita bisa tahu bahwa pada gunung terakhir, kita sebagai orang yang percaya diutus oleh Kristus untuk ke dunia sebagai murid-muridnya. Mari kita baca di Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 tertulis, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Seperti yang kita belajar di Gunung Kemuliaan, sebenarnya setiap kali kita mengalami puncak atau suatu encounter dengan Tuhan atau suatu pengalaman yang dalam Tuhan, puncak gunung bukanlah tujuan akhir. Tapi setiap perjumpaan sejati dengan Yesus berakhir dengan sebuah pengutusan. Beberapa hari yang lalu kita melewati breakthrough di ICA Surabaya. Ada breakthrough, 8 hari kita berpuasa dan berdoa. Saya sedih karena puasa itu tidak mengakibatkan seperti diet ya. Lemak saya itu hilang, tetapi malah otot yang hilang ya. Tetapi waktu itu di dalam waktu puasa dan berdoa, saya bisa merasa dan mungkin beberapa pemimpin-pemimpin mereka juga merasa bahwa sungguh ada kehausan atau kelaparan akan hadirat Tuhan yang kita bisa lihat di dalam jemaat-jemaat yang menghadiri breakthrough. Datang setiap malam, ya pasti sibuk, pasti capek, pasti semuanya lapar ya, tetapi mereka menghadiri karena ada kelaparan akan hadirat Tuhan. Dan betapa terasa manisnya berada di dalam hadirat Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan kita untuk menikmati saja. Tetapi breakthrough itu adalah suatu titik di mana kita diutus kembali ke dalam keluarga kita, jadwal sekolah, pendidikan kita, pekerjaan kita, dan masyarakat kita. Supaya kita bisa membawa hadirat itu kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Breakthrough itu cuma sebuah cara supaya kita di-launching ya, diutus ke dalam tahun 2026, akhir tahun ini ya. Jadi Yesus mengutus kita, di puncak Yesus mengutus kita dengan kuasanya untuk menjadikan murid dan untuk membawa hadiratnya. Nah, kita bisa melihat setiap hal itu di dalam pasal 28 ini. Yang pertama kita bisa lihat Yesus dia mengutus kita dengan kuasanya. Ia mengutus kita dengan kuasanya. Di Matius 28 ayat 18, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, dia berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa spiritual dan kuasa duniawi. Semua itu sudah diberi kepada Yesus Kristus." Kata kuasa ini berasal dari kata yaitu adalah exousia. Exousia itu artinya kuasa atau hak untuk memerintah. Kuasa raja yang sah ya. Jadi exousia itu adalah kuasa yang diberi yang memang sah ya. Itu yang diberi mungkin kepada pemerintah atau seseorang yang memiliki kuasa untuk memiliki otorisasi untuk melakukan sesuatu hal dengan cara yang sah ya. Yesus bilang, "Saya menerima semua kuasa itu sekarang. Jadi saya mengutus kamu dengan kuasa itu." Nah, kenapa Yesus menerima kuasa ini ya? Kenapa dia diberikan kuasa ini oleh Tuhan Allah Bapa? Kita bisa lihat di nubuat dari Daniel pasal 7. Di Daniel pasal 7 ada sebuah mimpi yang Daniel miliki. Itu adalah sebuah nubuat tentang Mesias yang akan datang. Tertulis di Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia." Yesus seringkali memanggil dirinya itu sebagai anak manusia. Itu berasal dari
Yesus sedang menunjukkan saya adalah orang di dalam Daniel pasal 7 ya. Kita lanjut. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya itu bukan seorang yang tua ya. Ini menunjukkan Allah Bapa. Bahkan di dalam agama-agama yang lain pun ada sebuah gambar Tuhan yang Allah yang paling besar itu seperti orang yang usianya tua. Dia memiliki otoritas di atas segala alam semesta. Jadi seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel memiliki banyak mimpi tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang dahsyat. Yang kita bisa bilang adalah super power. Ya. Kayak hari ini mungkin kita bisa bilang Amerika Serikat adalah super power. Pada zamannya memang ada kuasa-kuasa yang muncul. Tetapi di dalam mimpinya dia melihat seorang yang seperti anak manusia datang dan dia diberi kuasa yang melewati semua kerajaan-kerajaan duniawi. Yang kita tahu itu adalah gereja. Di mana gereja meskipun tidak punya kenegaraan, tetapi tidak pernah hancur sejak Yesus Kristus. Sampai sekarang di setiap negara-negara, mungkin bukan semuanya, tetapi di setiap bangsa-bangsa, bahasa-bahasa ada orang yang percaya Yesus. Itu adalah kerajaan Yesus yang kekal. Nah, kenapa Yesus menerima kuasa ini? Sebenarnya kita mulai dari Kejadian, buku Kejadian. Pada awalnya, waktu Allah menciptakan Adam dan manusia, diberikan kepada Adam kuasa untuk menguasai seluruh dunia. Tapi ada alasan kenapa manusia hilang kuasa itu. Itu karena Adam dia tidak taat kepada Tuhan. Kita merasa kuasa itu artinya kita itu bebas melakukan apa saja. Tetapi karena Adam tidak taat pada Tuhan, maka dia kehilangan semua kuasanya. Sehingga dia diperbudak oleh kematian, dosa, dan setan. Tapi Yesus muncul sebagai Adam yang kedua. Dan Yesus waktu dia muncul, melalui ketaatannya, dia menerima kuasa dari Tuhan. Yang memang adalah hak yang sah kepada manusia. Yesus menerima segala itu melalui ketaatannya. Di buku Filipi pasal 2 ada satu lagu tentang Yesus Kristus yang menunjukkan apa yang terjadi. Di dalam lagu itu tertulis bahwa Yesus yang sebenarnya adalah Allah, dia taat kepada kehendak Bapanya sampai dia menjadi seorang hamba. Sampai dia itu rela menjadi manusia, melepaskan semua kedewaannya ya. Mungkin kedewaan, saya nggak tahu itu kata yang cocok buat Yesus atau enggak. Tapi dia melepaskan semua itu, terus katanya dia rela taat sampai mati. Bahkan mati dengan kematian yang paling tidak dihormati, yaitu paling buruk, yaitu mati di kayu salib. Sebenarnya itu adalah hal yang disisahkan buat orang-orang yang negara anggap adalah paling buruk dan paling nakal, ya. Tapi Yesus itu taat kepada kehendak Tuhan sampai dia itu rela untuk mati di atas kayu salib. Akibatnya apa? Melalui lagu itu menunjukkan karena itu Allah Bapa meninggikan Yesus di atas segala sesuatu, memberi dia kuasa di atas segala bangsa-bangsa dan Yesus menjadi penguasa di atas segala nama, segala raja, segala bangsa. Ini mungkin adalah paradigma yang beda dengan dunia ya, di mana orang-orang menganggap untuk bisa naik ke atas ya, kita harus menguasai orang yang lain. Tapi di dalam Yesus kita bisa melihat suatu gambar di mana untuk
naik ke atas, untuk menjadi orang yang paling atas, Yesus harus taat. Adam yang pertama tidak taat karena dia ingin menguasai. Tapi Yesus menunjukkan untuk menjadi yang paling tinggi, dia rela untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita yang mungkin ada di situasi di mana kita dipanggil untuk menjadi orang tua atau menjadi mungkin guru atau pemimpin atau seseorang yang di posisi leadership ya. Sebenarnya semakin ke atas kita harus menurun dan bertaat. Dan Bapa memberikan segala kuasa di atas sorga dan bumi kepada Yesus. Dan dengan itu, karena Yesus sudah menerima semua kuasa itu, maka dengan kuasa itu sekarang dia mengutus murid-muridnya ke dunia dengan kuasa itu. Yang kita bisa belajar adalah bahwa kita pergi dengan kuasanya, kuasa Yesus, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita pergi dengan kuasa Yesus, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Sebenarnya murid-murid Yesus tidak diutus karena mereka memiliki kemampuan yang hebat. Banyak orang heran, Yesus itu kok memilih orang-orang seperti murid-muridnya yang sangat sederhana, sangat biasa saja. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak utus kita dengan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan kuasa Sang Raja. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 5 tertulis, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya memiliki sebuah kehormatan yang besar di dalam kehidupan saya. Waktu saya di Korea Selatan, saya bisa menjadi sahabat kepada 2 duta besar. Ya, saya tidak tahu bagaimana saya itu bisa menjadi sahabat seorang duta besar. Ya, tetapi ada 2 duta besar yang menjadi sahabat saya. Dan itu adalah suatu pengalaman yang aneh sekali karena saya bisa melihat nama mereka di dalam koran, saya bisa melihat video-video di mana mereka itu keluar sebagai seorang yang memiliki kehormatan yang besar. Mereka bisa bicara di televisi, ya ini adalah kehendak negara kami, kayak gitu. Tetapi saya ketemu sama mereka itu orang yang sangat biasa saja. Saya suka kafe itu loh. Ayo Pak, kita ke kafe itu, kita minum sama-sama. Saya senang makan ini, ayo saya ajak kita makan ke situ. Mereka memiliki pokok-pokok doa yang sama dengan kita semua. Oh, saya itu orang tua tetapi anak saya tidak mau mendengar kata saya. Bagaimana pastor ya? Atau aduh, hari ini saya berantem dengan istri saya ya. Wah, mereka itu cuma orang yang sangat biasa saja sebenarnya. Tetapi waktu mereka keluar ke tempat di mana mereka itu melayani sebagai duta besar, mereka itu keluar dan orang-orang menghormati ya, mereka menghormati. Alasannya kenapa? Karena mereka mewakili kuasa negara di mana mereka berasal. Mereka itu bukan datang sebagai nama pribadi, tetapi dalam nama negara itu. Sehingga setiap kata mereka itu mewakili negara itu. Nah, Yesus saat dia mengutus kita dengan kuasa yang sama. Bukan hanya Samuel yang pergi saja, tetapi oleh kuasa yang diberi Yesus Kristus, kita mewakili Yesus kemanapun kita pergi sebagai duta besar bagi kerajaan Allah. Artinya saat kita masuk ke dalam keluarga kita mewakili Yesus Kristus. Saat kita masuk pekerjaan atau kemanapun kita pergi, kita mewakili. Nah, di IC Surabaya, saya jujur ya, ada banyak orang yang takut untuk menjadi go group leader. Diajak, wah kamu cocok sekali menjadi go group leader, semuanya, oh orang itu ya, bukan saya ya. Atau saat dibilang, kamu cocok sekali untuk menjadi apa koordinator, ya koordinator pelayanan. Bukan saya nggak mau ya. Atau diakon, kita ada banyak member loh, tetapi di antara member-member, oh saya pikir kamu cocok sekali menjadi diakon.
tidak, bukan saya. Ya, semuanya takut. Saya ingin bilang ini, ya saya menghormati, semuanya itu hati-hati, mungkin punya hati yang kayak, oh ya saya mau hati-hati karena saya merasa saya tidak siap atau tidak layak. Baik, ya itu hati yang baik sekali. Tetapi kita juga harus tahu, ketidakpercayaan diri atau percaya diri yang sombong itu muncul dari hati yang pikir ini semua karena kemampuan saya sendiri. Ya, sebenarnya tidak ada orang yang siap, tidak ada orang yang hebat. Semuanya adalah manusia, kita semua manusia. Tetapi Tuhan mengutus kita dengan kuasa yang mewakili Dia. Waktu kita melakukan breakthrough, ada beberapa orang-orang yang bukan pastor yang memimpin breakthrough. Betapa kita sangat diberkati. Sebenarnya saudara-saudara, mereka itu adalah orang-orang yang sangat penuh dengan doa. Ya, mereka rajin sekali doa. Dan saat mereka memimpin, kita bisa melihat anugerah yang di atas mereka, ya. Saat mereka memiliki, mereka bukan pastor. Dan saya senang sekali melihat mereka memimpin. Mereka sangat dipakai Tuhan. Dan sebenarnya di ICA kita memiliki satu prinsip, yaitu adalah untuk memperlengkapi orang kudus untuk melakukan pelayanan. Itu bukan seorang pastor, tetapi semua orang di ruangan ini untuk memperlengkapi saudara-saudara untuk melakukan pelayanan Tuhan. Itu adalah tujuan gereja ICA. Tujuan gereja Kristus adalah untuk memperlengkapi, jangan hindari mata saya ya. Setiap saudara-saudara untuk melakukan pelayanan Tuhan di dunia. Amanat agung itu diberi untuk setiap orang yang percaya, bukan hanya buat pastor-pastor. Dan bukan dengan kemampuan kita sendiri, melainkan dengan kuasa Yesus. Kita pergi dengan kuasanya, bukan dengan kemampuan kita. Nah, saya juga mau bilang, jangan abaikan karunia yang diberi Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara tidak pintar membuat kopi, jangan melayani di Cafe Asa. Maaf ya. Tapi bisa belajar ya. Tapi terkadang kita terhalang karena ada rasa tidak percaya diri. Sebenarnya saudara-saudara, saya rasa saudara itu bisa melayani, ya. Dan kita bisa belajar juga, ketidakmampuan kita tidak membuat kita gugur dari amanat Allah. Ketidakmampuan kita tidak membuat kita gugur dari amanat Allah. Lihat di Matius pasal 28 ayat 17. Ketika melihat Dia, ini murid-muridnya melihat Yesus, ya, Dia sudah bangkit. Mereka menyembahnya. Wah, Yesus, ya. Setelah itu tetapi beberapa orang ragu-ragu. Aneh sekali ini. Ragu-ragunya apa? Soalnya apa? Kalau zaman ini mungkin ada orang yang bilang, saya itu pernah ketemu dengan presiden loh. Terus kita bilang, itu AI, itu tidak mungkin. Atau kita punya apa ya, tanda tangan seseorang, kita bisa, saya tahu orang ini, kita bilang, oh ini bohong itu. Itu sekarang kita di zaman AI bisa membuat apapun ya. Tapi ini adalah zaman di mana mereka itu melihat Yesus. Yesus yang mereka mengikuti, Yesus yang mereka melihat mati di kayu salib, dan Yesus yang bangkit kembali. Tetapi masih ada yang ragu-ragu. Yesus tidak, kata ragu itu keluar dari kata distazo, yaitu bimbang atau mendua hati di antara percaya dan tidak percaya. Yesus tidak memisahkan mereka yang ragu. Dia tidak bilang, oke, semua yang ragu-ragu kalian tidak cocok untuk menjadi orang yang membawa kuasa saya. Tapi Dia membawa semuanya, yang ragu-ragu pun, dan Dia mengutus mereka dengan kuasanya. Mungkin di antara saudara ada yang pernah merasa demikian. Minggu pagi, seluruh ruangan sedang menyanyi, tangan-tangan itu terangkat. Saudara-saudara berdiri di sana, ikut menggerakkan bibir, nyanyi, tetapi lihat-lihat, oh ini orang-orang ini sungguh-sungguh, tetapi kok saya tidak merasa apapun ya. Apa ada sesuatu dengan saya? Atau mungkin mengikuti breakthrough dan mendengar kesaksian orang-orang yang lain. Wah, Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dengan demikian. Tapi kita bisa bilang, saya ikut menghadiri 8 hari, tidak ada sesuatu pun yang terjadi.
Atau mungkin di antara saudara-saudara pernah dimintakan, tolong doakan mama saya yang sakit. Dan kita rasa kayak, oke, karena posisi saya dalam gereja saya harus bilang ya, tapi saya takut. Apakah ada apapun yang terjadi saat saya mendoakan mereka? Yohanes Pembaptis, dia pun ragu-ragu pada suatu saat di dalam kehidupannya. Thomas, murid Yesus pun ragu-ragu. Tetapi Tuhan memakai mereka semua. Ya, ketidakmampuan kita tidak membuat kita gugur dari amanat Allah. Ia mengutus kita dengan kuasanya. Yang kedua, ia mengutus kita untuk menjadikan murid. Di Matius pasal 28 ayat 19 tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di seluruh ayat-ayat ini sebenarnya hanya ada satu perintah saja. Menjadikan murid adalah satu-satunya perintah utama dalam amanat agung. Kata menjadikan murid itu keluar dari kata matheteusate. Bukan sate, ayam ya. Matheteusate. Itu artinya menjadikan murid. Dan setiap kata-kata aksi yang lain, ya, seperti pergilah, baptislah, ajarlah, itu semua gantung pada satu kata perintah ini saja. Jadikanlah murid. Matetes itu adalah seorang magang. Ya, seorang magang. Di dalam penelitian ada banyak orang yang bilang hanya 10 dari 25% pembentukan itu terjadi lewat kuliah. Tetapi hampir 75% itu terjadi on the job. Ya, kita belajar cara untuk menjadi seorang pastor on the job, ya. Bukan hanya melalui seminari ya atau sekolah Alkitab. Kita di dalam pekerjaan apapun 75% apa yang kita belajari itu on the job, ya. Dan Yesus pun tidak membuka sebuah sekolah. Ia berkata, ikutlah aku. Dan selama 3 tahun, murid-muridnya melihat dia berdoa, melihat dia menyembuhkan orang, mengajar. Lalu Yesus menceritakan kepada mereka, kamu lihat apa yang saya lakukan? Saya lakukan karena alasan ini. Setelah sekian waktu, dia mengutus mereka untuk melatih apa yang dia mengajari. Di Lukas pasal 6 ayat 40 tertulis, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, Yesus, dia berkhotbah kepada banyak orang. Termasuk orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Tetapi dia memiliki 12 murid, mungkin 70 murid, yang dia mengajar. Ya. Dan lebih dekat lagi, dia mementor 3 murid yang paling dekat. Hari ini kita ada banyak khotbah-khotbah gereja. Yaitu baik, tetapi itu sama dengan orang yang banyak yang mendengar kata-kata Yesus. Ada murid-murid yang lebih dekat yang diajar Yesus. Itu seperti go group. Itu alasan kenapa kita selalu bilang, sebenarnya hari Minggu saja tidak cukup untuk mempelajari Alkitab atau untuk mendalam di dalam kerohanian kita. Dan ada 3 orang yang dimentor oleh Yesus. Itu adalah mentorship yang terjadi hari ini juga di gereja. Perintah Yesus adalah untuk menjadikan murid. Tujuan ICA bukan untuk memenuhi gedung ini dengan lebih banyak orang. Melainkan semakin serupa dengan Kristus. Setiap orang di sini semakin serupa dengan Kristus. More like Christ. Dan pemuritan paling banyak terjadi bukan di ibadah hari Minggu, melainkan dalam konteks hubungan. Jadi murid dibentuk melalui hubungan yang terarah. Murid dibentuk melalui hubungan yang terarah. Di ICA ada go group. Itu bukan sekadar pemahaman Alkitab, tapi pemuritan dalam kehidupan sehari-hari. Di go group itu adalah tempat di mana kita bisa bicara tentang saya bertengkar dengan istri saya. Atau saya sangat sulit untuk mendidik anak saya. Atau saya mengalami situasi finansial yang sangat buruk. Ya, semua itu tidak bisa terjadi di hari Minggu di mana saya berkhotbah. Saya tidak bisa tahu situasi Pak Roy dan Lydia. Saya tidak bisa tahu situasi setiap saudara-saudara.
Mentorship adalah hubungan yang terarah di mana seorang mentor dengan sengaja dan sistematis berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan rohani seorang mentee. Ya mungkin ketemu 1 kali sebulan, ya itu sangat baik. Tujuannya untuk menumbuhkan iman, membentuk kebiasaan rohani, menjawab pertanyaan, mendorong pelayanan dan kesetiaan. Di 1 Tesalonika 2 ayat 8 tertulis, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah di gereja saya mau tanya, siapa yang di gereja punya akses ke dalam hidup saudara? Siapa yang tahu pergumulan saudara? Dan yang cukup dekat untuk menegur. Kita tidak suka ditegur. Tetapi siapa di gereja memiliki akses untuk menegur saudara? Sebagian dari saudara perlu mencari hubungan yang terarah. Buat Paulus ada Timotius. Paulus adalah mentor, Timotius adalah mentee. Sebenarnya setiap orang butuh keduanya. Seorang Paulus dan seorang Timotius di dalam kehidupan mereka. Dan sebagian dari saudara perlu berinvestasi dalam hidup orang lain melalui hubungan yang terarah. Nah saya akan lewat ke poin yang ketiga karena waktu kita sangat singkat. Poin yang ketiga adalah ia mengutus kita untuk membawa hadiratnya. Ia mengutus kita untuk membawa hadiratnya. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang pikir seseorang meminta saudara untuk memikul sebuah gelar atau suatu posisi. Seperti menjadi seorang yang memiliki anak sebagai orang tua. Dan saudara merasa, saya belum siap. Aduh bagaimana ini saya belum siap. Ya. Atau menjadi seorang manajer atau pemimpin atau koordinator pelayanan. Saudara takut atau pemimpin go group. Dan saudara berpikir, tidak mungkin saya sanggup melakukan itu. Mungkin orang yang tanya itu, kamu tidak tahu pernikahan saya itu seperti apa. Kamu tidak tahu masa lalu saya. Kamu tidak tahu seperti apa saya di hari Senin atau Selasa. Sesaat tidak ada yang melihat. Pasti ada orang lain yang lebih sanggup daripada saya. Ya. Mungkin di antara saudara ada yang sudah melayani sebagai seorang pemimpin atau guru atau orang tua. Dan orang-orang bertanya kepada saudara sesuatu dan saudara itu pikir, wah sebentar lagi semua orang akan sadar bahwa sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Saya diberi posisi ini sebenarnya saya tidak tahu jawabannya apa. Mungkin ada orang yang lain yang tahu, saya tidak tahu. Tapi saudara adalah pemimpin itu. Sang Raja menyertai saudara senantiasa. Di Matius 28 ayat 20, Yesus bercerita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Alkitab setiap kali ada orang yang diutus Tuhan. Yakub waktu dia pergi ke rumah pamannya, ya, atau waktu dia kembali ke Esau, ya. Musa waktu dia mau masuk ke dalam pelayanan. Yosua waktu dia mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Gideon waktu dia mau melawan musuh-musuh Israel. Atau Salomo waktu dia membentuk gedung Bait Allah. Atau Zerubabel waktu mereka masuk kembali ke tanah perjanjian. Atau Maria waktu dia mau memiliki anak, yaitu yang akan menjadi Mesias. Dan ke-12 murid itu, tugas yang diberi kepada mereka memang terlalu besar buat mereka. Sebagai manusia itu adalah kuk yang terlalu berat buat mereka untuk pikul. Itu adalah tugas yang terlalu berat buat setiap orang. Dan mungkin mereka tanya, saya hanya manusia loh, siapakah saya? Tapi Tuhan tidak memperkuatkan mereka atau memperbaiki mereka. Dia bilang dengan janji, saya beserta dengan kamu. Aku menyertai engkau. Artinya kita bukan melayani dengan kuasa kita sendiri, tetapi dengan hadiratnya. Jadi bagi yang merasa tugas itu terlalu besar, janji itu adalah penghiburan bagi kita semua. Tapi itu juga adalah sebuah pengutusan.
Di Matius 1:23 tertulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Di Taman Eden itu merupakan di mana kehadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Habis itu semakin jauh dari tengah itu luar, ya. Itu sama dengan Gunung Sinai di mana Tuhan hadir di paling atap atas. Terus semakin jauh hadirat Tuhan itu jauh. Dan pada bait Allah nanti juga sama sistemnya. Tetapi di dalam pengutusan murid-muridnya, semua itu berubah. Karena Tuhan bilang sekarang hadirat saya itu bersama dengan kamu. Bukan di bait Allah, bukan di gunung, bukan di Eden. Tapi setiap tempat di mana kamu pergi, aku menghadiri tempat itu juga. Ia tidak hanya pergi bersama saudara, ia bekerja melalui saudara ke dalam keluarga saudara, tempat kerja saudara, lingkungan saudara. Dan Roh Kudus menjadikan orang yang biasa menjadi seorang saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebenarnya di kota Surabaya ini ada banyak saksi-saksi. Saya selalu kalau tidak tahu tempat yang enak untuk makan atau minum kopi, ada saksi yang selalu bilang kepada saya, Pak Sam pernah minum kopi di sana? Dan saya kayak, mana itu? Terus saya mencicip kopinya dan merasa kayak, wah enak sekali ya. Itu adalah seorang saksi, seorang yang sudah mengalami Yesus, kebaikan, kemanisan, hadirat Tuhan. Terus dia hanya mau menyampaikan itu kepada orang yang belum mengalaminya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan di 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 7 tertulis, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita itu seperti bejana tanah liat. Tetapi kami memiliki harta. Yaitu hadirat Tuhan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya mau menutup khotbah ini dengan 3 aplikasi. Yang pertama, kita harus tuliskan top 5, top 5 di dalam kehidupan kita. Tuhan mengutus kita bukan hanya untuk senang-senang di gereja saja, tetapi untuk tahu orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Saya sangat senang cerita Pastor Tom dan DRC yang selalu ceritakan bagaimana mereka bisa menginjili ART mereka, asisten rumah tangga mereka. Ternyata saya dengar dari DRC, setiap hari Pastor Tom tidak lupa untuk berdoa buat ART-nya dan juga buat sopirnya. Setiap hari berdoa buat mereka. Itu adalah suatu komitmen yang luar biasa. Dan hasilnya ada seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita, siapa top 5 orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kita berdoa buat mereka, kita berkomitmen buat mereka, kita melayani mereka. Setiap kali kita bertemu dengan mereka, jangan seperti radio yang rusak ya. Oh percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Tapi kita mengasihi mereka. Kita melayani mereka. Ya, Tuhan mengutus kita dengan kuasa dan hadiratnya. Yang kedua, bangun disiplin hubungan yang terarah. Ini setiap kita harus belajar. Bangun hubungan yang terarah. Di 2 Timotius 2 ayat 2 tertulis, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sistem yang Yesus membuat adalah sistem yang membawa multiplikasi. Kita mengajar orang yang lain dan mereka akan mengajar orang yang lain. Sehingga selalu ada multiplikasi terjadi.
bangun disiplin hubungan yang terarah. Kalau belum ada mentor, carilah mentor. Kalau belum ada go group, carilah go group. Kalau belum ada orang yang diajar atau di mentor, mentee ya bagi saudara, carilah mentee. Dan yang terakhir, doakan dengan berani orang-orang yang saudara jumpai. Setiap kali saudara bertemu dengan seseorang, beranilah berdoa buat mereka. Setelah bercakap dengan mereka, hey, saya tahu kamu bukan orang yang percaya. Bolehkah saya berdoa buat kamu? Ya, saya mau tutup dengan ini. Boleh saya undang pemain musik? Ingatlah kita adalah duta-duta kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 tertulis, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus yang kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan mengutus kita sebagai duta besar kerajaan Allah ke dalam keluarga kita, ke dalam tempat kerja kita, di lingkungan kita, di kota kita, di bangsa kita. Supaya mereka bisa mengalami hadirat Tuhan. Jadi pagi ini saya mau berdoa buat saudara-saudara. Sebuah doa pengutusan. Silakan saudara-saudara buka tangan. Dan mari kita minta Tuhan memakai kita dan mengutus kita ke dalam keluarga kita, hubungan-hubungan kita, kota ini, kota Surabaya, tempat kerja kita, dimanapun kita pergi. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengutus kita dengan kuasanya, hadiratnya, dan kita bisa membangun murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengutus kami semua. Tidak terkecuali satu orang pun di tempat ini yang percaya Engkau mengutus kita. Meskipun kadang-kadang kita ragu-ragu atau tidak percaya diri, tetapi Engkau berfirman, aku menyertai Engkau. Aku memberi kuasaku, sehingga kamu bisa pergi sebagai duta besar kerajaan Allah. Tuhan, pakailah kami semua. Kami ingin dipakai Tuhan, tetapi kami mengenal betapa kami itu lemah. Kami tidak sanggup sebagai manusia. Kami tidak punya hikmat. Tapi kami percaya saat Engkau menyertai, pasti ada perubahan terjadi. Dalam hubungan-hubungan kami, saat kuasa Engkau nyata, pasti ada hal terjadi. Tuhan, utuskanlah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa bekerja melayani dan hidup sebagai duta-duta besar. Jadi terimalah berkat dari surga. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang besar, dan penyertaan Roh Kudus beserta di atas setiap orang yang hadir ibadah ini. Saat saudara-saudara pergi, diutus ke dunia sebagai duta besar kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memakai saudara-saudara supaya yang tidak terjangkau bisa mengenal Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Karena banyaknya permintaan, kami kembali membuka penjualan batch 2 untuk merchandise 100 and Beyond. Tersedia t-shirt, topi, dan BCA flashcard yang dibuat khusus untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam perjalanan ICA membangun 100 gedung gereja. Stok terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Scan QR Code untuk melakukan pemesanan, dan jangan lupa beritahu teman-temanmu agar mereka juga tidak melewatkan kesempatan ini. Hari Minggu 16 Agustus adalah Next Gen Sunday. Dalam ibadah tersebut akan diadakan penyerahan anak, di mana kita akan mendoakan anak-anak beserta keluarga mereka. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan, silakan scan QR Code di layar untuk informasi lebih lanjut dan lakukan pendaftaran sebelum 12 Agustus. Mari rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di ICA Sports Day 2026. Bergabunglah bersama kami pada 17 Agustus pukul 9 pagi sampai 5 sore di Sport Center Puncak Permai. Akan ada ICA Badminton Cup, ICA Padel Cup, dan ICA Basketball Fun Games yang terbuka untuk seluruh jemaat ICA. Scan QR Code ini untuk melihat informasi lengkap dan juga mendaftar. Kuota sangat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dan mari merayakan Hari Kemerdekaan bersama keluarga ICA.
Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.